وإسلامنا وصلى وسلم إلى رسولنا محمد وعلى آله سيدنا الأخوات محمد العبد الكريم الصمد على يسجد على مجلس ومعمر ونجد الأسماء والمشاور والعقل الأبدي شيخ سيد العمر على مجلس ورحمة الله جل وعلا جل وعلا صلاة وبعلوم مسائل وتقديم مبتدئ خصوصيته وكراماته الدور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ya kita sama-sama kita muliakan kita hormati Ustaz Arif Rahman Hati, para Ustaz Kamrani, pengurus masjid Al-Amin, para jamaah yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk kita sholat subuh berjamaah dan kita juga berniat beritikaf. Nama itu anak apa lima bina di masjid sunat al-Ibadah. Ada pun beritikaf di masjid sunat al-Ibadah. Salawat dan salam kepada kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah. Di dalam kehidupan kita ini yang namanya adab atau moral atau etika itu sudah masuk di dari kalau kita sekolah di SD itu ada namanya PMP, pendidikan moral Pancasila. Ini ada lagi PMP, moralnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Hanya saja aku diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak atau etika atau moral. Agama kita Islam itu menganjurkan, mengkedepankan itu adab dan dasar adab supaya berkehidupan kita itu nyaman. Kehidupan kita di dunia ini nyaman karena ada etika, ada adabnya. Lalu makanya apa adabnya? Dengan belajar. Kalau punya kada belajar kayak anak belajar. Jadi ada biasa di zaman Sayyidina Umar ada orang menggembala bisa kambing bisa sapi. Lalu anaknya ini menampar amparnya tadi. Lalu abahnya ini membawa kasus Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ini anakku yang ada kamu, aku yang tampilnya jual. Jurang telepon apa aja, kopi yang sidin takipai, kayak lumpur dirinya. Artinya lumpur gelirnya, bukan lumpur kapalannya. Nah, jadi Sayyidina Umar ikan mereka berbuli menampar kuitan itu orangnya malah katulahan
masuk neraka. Dia ujar apa? Ujarnya anak, iya kan? Belum tahu. Abah belum pernah mengadili, tidak pernah melajari kayak apa. Kenapa? Karena kisahnya jadi anak ulun mantap bataki minta sesuatu, abah belum kedapot, imbang kedapot tadi ulun tampar sih. Kenapa jadi kayak itu? Karena tatkala abah ulun itu menggembala sapinya itu ada mau ditarik ke mau, maka dicatoknya, dicatoknya lalu mau sapinya di jalan. Nah itu gara-gara ulun melihat itu lampunya kada mau dicatok. Jadi apa ulun kada mau ulun catok juga. Nah, jadi nama pernah apa hikam pelajari bahwa tentang menampilin KPK itu apa ngarannya ada boleh ujar Muhammad pada pernah bahwa pelajari nang menampilin itu tuh apa namanya kemurahan durhaka pernah pelajari. Jadi sini nama melawan apa untung kita pilihnya aja dari ibunya. Mas untung lagi kenapa ada dilajari. Jadi ujar Ibnu Mubarak Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak orang iklim ahli fikih dan amal rahimahullah wa ta'ala nahnu ila qalilin minal adabi. Kami ini kepada sedikit daripada adab. Jadi sedikit merasa sedikit dari adab. Ahwaju minna ila kasiri minal ilmi. Namun yang orang menghadap beradab itu menghajatkan, memerlukan itu kepada banyak daripada ilmu. Namun yang orang menghadap bujur-bujur beradab itu banyak menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyak ilmu adab. Ada ilmu akhlak, adab kepada Allah ya Pak. Adab kepada Nabi, apa? Adab kepada wali, apa? Adab kepada habaib, kayak apa adabnya? Namun yang ada ilmu, iya, ada adab. Adab kepada guru, kayak apa? Adab kepada murid, kayak apa? Banyak adabnya. Adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada jiran tetangga, adab kepada adab kepada diri kita sendiri, adab kepada istri, adab kepada suami. Banyak adabnya. Namanya udah ilmu. Karena apa-apanya iya tadi orang berada apa dari salah anak diri ada tadi. Jadi nambah seseorang ya nama utama itu adalah ujar Ibnu Mubarak memperbanyak ilmu adab. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mulu ujar Imam Syafi'i kita nang mazhab kita yang kita ikuti Imam Syafi'i. Dekat kita ini ada Imam mazhabnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hambali. Kalau kita sini kan Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand itu mazhabnya Syafi'i. Karena ada Afghanistan, Pakistan, itu India, Hanafi. Nah kalau yang Afrika itu Hambali, nah bukan Arab Saudi, Maliki, apa saja. Nah sudah melihat keadaan kalau kita sini Syafi'i, kalau berbata, kalau lebihnya batal,
lancar datanya karena yang duduk dari banyak yang duduk dari aplikasi itu ada sok data atau data kali itu banyak mandinya kali. Jadi Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah taala yang qala li Malik, maka berkata kepadaku Imam Malik rahimahullah taala, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sekarang Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris, ij'al ilmaka milham, jadikan ilmu ikam itu sebagai garam. Ilmu itu sebagai garam. Kami wadai kan garam hambar. Lamun nyagangan kuah kada garam apa rasanya? Hambar kayak apa? Nyaman atau ya? Hambar. Jadi ujar Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, jadikan ilmu kau sebagai garam. Ya. Namanya makanan itu ya semua nyaman. Kayak itu juga orang ngambil ilmu itu nyaman. Hendak mengerjakan berwudu, sholat nyaman ke ilmu. Apalagi berhaji atau umrah, banyak ilmu itu nyaman. Kadang ngalih, jadi kadang nyaman terima, menyamani. Lalu nyaman dari ilmu, iya uyuh. Ada berilmu, uyuh, ada juga haji. Tapi orang berilmu yang nyaman. Ada kisah orang mulai Arafah, Muzdalifah, Mina, ternyata disuruh oleh polisi itu terus begainya terus memakan. Namanya orang nanti ilmu, baru dimakan, kawasai, cokor. Selesai kaca baju kawan Allah, dia beri dulu istirahat. Ini esok hanya melontar juga apa-apa. Mutar lagi, mulai makan masuk pulang ke Arafah, Mina, ke Muzdalifah, ke Mina. Disuruhnya benar, jangan masuk sini, belok sana, belok benar, kamu. Begitu benar, belok nanti. Hingga balik adalah tempat tiga gratis atasnya. Yang orang biru, kalau kita pernah buka dimakan tawasai cukur, namanya tahu Allah berikan ke kita kalau kita berikan dulu istirahat, kayaknya esok kita pulang Mina. Kurang ilmunya, ya ngalih tadi, sulit. Jadi namanya ada ilmu nyaman, semua makanan. Ibarat ilmu itu kayak uyah, nyaman terus. Tapi yang ada ilmu, nah ya, luput terus sebenarnya. Kayak aja, kadang nyaman terus makanan namanya uyah. Kayak itu juga hidup pada ilmu, pada nyaman. Wah ada bagian ikan dan adab ikan itu menjadi pemaling ada sebagai gandum. Waqala bin Mubarak radhiyallahu anhu matahawana bil adabi, barang siapa yang meremehkan adab, padahal apa juga adab Tuhan. Uqiba bihirmanis sunani, dia itu akan disiksa, dia itu diberi hukuman tertegah mengerjakan sunat-sunat. Karena awal mengerjakan sunat berat, mengerjakan sunat itu. Karena ini ada baru. Wa man tahawana bisunani, barang siapa ia itu meremehkan, menyepelekan sunat. Kata bapak itu sunat dua, menyepelekan sunat. Padahal dalam utamanya menyepelekan sunat itu, uqiba bihirmanil faraid. Inya itu dengan didegah, inya itu daripada mengerjakan nafal. Kenapa? Karena menyepelekan sunat-sunat dari. Ngalihnya mengerjakan nafal berat, gara-garanya menyepelekan sunat.
Ada baju itu sunat juga ya. Wa man ta'awwana bil fara'idi uqiba bi hirmanil ma'rifat. Orang namanya pelekan, meremehkan fardu. Artinya sembahyang kok pada maknanya ada namanya kita kurina istilah sembahyang baju bagus, yang bagus, hanya ada surga, kurina hanya sembahyang. Iya ada baju model sembahyang, salah kata aja. Saja. Artinya menyepelekan fardu sembahyang selesai. Nah itu dia kada akan mendapat ma'rifah, kada pengenalan, kada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karenanya menyepelekan fardu. Artinya mengintengkan fardu. Karena istilah bima nang bersiwak dulu masabi warga Allah akbar tujuh sebenarnya sebenarnya yang lihat orang berbalan sebenarnya sampai berjalan sampai macam-macam dari saudara berikan mudah-mudahan aja itu kiranya dapat ma'rifah Allah SWT mengenal diri kepada Allah SWT karenanya yang akan mengkamu sudah mengerjakan duitnya mengkamu tapi menyepelekan artinya naik akan aja setel aja. Nah itu Hukia diceritakan bahwa daripada Abi Yazid al-Bastami rahimahullah ta'ala qasada ila jati rajulin yuzkaru bis-salah. Jadi ini hendak bertemu dengan seorang laki-laki, hendak berdiskusi ini tentang kebaikan, berdiskusi sama dengan imam di dalam kitab Al-Mutanif Imam Ahmad bin Hanbal ini berjualan kain di pasar, tapi sini itu sering diskusi karena di sini diskusi ilmu itu lebih kuat daripada membaca sendirian itu 70 kali daripada membaca. Kalau kita diskusi ilmu itu kuatnya itu lebih baik daripada membaca 70 kali. Di sini tak perlu diskusi. Kemarin kita tentang apa? Tentang nikah. Banyak orang nikah itu ya. Banyak orang minta lawan pamonggo, lawan nabi itu supaya dirahasiakan pengantinnya, biniannya. Kenapa? Karena biniannya ini sebelum 6 bulan sudah lahir. Sebelum 6 bulan kawin sebelum 6 bulan lagi lahir anak. Nah itu bukan anak abahnya, itu anak zina namanya. Ada buli abahnya menikahkan, nah menikahkan wali hakim. Kalau yang ada berkisah, iya abahnya menikahkan. Jadi kalau aku di zaman diperiksa, kayak walinya, disusuri itu kawinnya, kayak apa? Nah, nyala menikahkan. Kada sembarangan nikah. Nah, yang diwakilkan tuh kawin sirri. Kawin sirri itu ini kada susuri. Nikah abahnya kayak apa? Nikah mamanya kayak apa? Nikah kainnya dari kayak apa? Disusuri dulu supaya nikah ini buyus. Jadi banyak orang minta rahasiakan supaya ini biniannya nih anak dina. Nah menikahkan tuh hakim. Kalau menjadi kisahkan nih anak dina, kalau benar berubah calon lakinya, kejadian menikah. Jadi dikisahkan kayak tidak apa-apa. Jadi kebaikan. Diskusi nih. Nah jadi kawin sirri itu hati-hati walinya. Ada juga di Banjarbaru Utara sana jauh. Ini orang hendak berbagi waris. Berbagi waris itu datang
kawinnya kayak apa? Salahnya kawinnya ada sah. Kenapa? Karena tatkala sidin itu ditinggalkan laki, bulik, kakinya bulik sampai 5 tahun kada ada kabar. Lalu sidin balaki anak, timbal anak tadi, anak tadi, anak cucu, lalu meninggal. Dan meninggal dari anak bagi waris dikisahkan ini. Ternyata kawin itu kan sah. Kenapa? Karena laki belum mengucapkan talak. Nah, ditinggalkan sidin sampai 5 tahun. Dia itu nggak talak, ada itu. Kecuali ibunya tadi sidin menggugat ke pengadilan. Pengadilan yang menjatuhkan talaknya hanya talak jatuh. Kalau sebelum lagi inya menggugat ke pengadilan, maka belum jatuh talak. Walaupun 10 tahun ditinggalkan, walaupun 20 tahun ditinggalkan. Nah, kebanyakan orang apabila ditinggalkan ya 3 tahun berturut-turut, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ujar ada kecualinya menuntut pengadilan. Nah, itu nak ada sah. Nang anaknya tuh artinya pada awal berbagi waris. Ada sah. Lalu si anak kalian menikahkan anak salah. Ada sah karena ini kawin abah tadi ada sah. Jadi anaknya ada sah. Jadi mana bisa anak menikahkan anak seorang menikahkan awal. Sama linya wali haknya. Jauhnya veterannya mulai nininya. Nah, kada sah nikahnya, kada sahnya, karena abahnya paling kada sah juga. Karena mengawinkan abahnya paling kada sah. Jauhnya. Itu diskusi lagi ilmunya. Nah, jadi tamunya kita artinya kawin bujur-bujur aja itu nyata aja ada istilah mengalami pada, tapi sadar seorang juga sadar untuk kita jelas beres. Belum lagi orang yang kawin seperti ini ditolak oleh pengadilan. Kalau ditolak oleh pengadilan itu artinya ikat pada selama ini tadi kawin tadi itu sama diberi karena kawinnya kenapa? Abahnya jauh mau menikahkan, tinggal banyak orang mau menikah. Tadi paksa kakaknya mewaliakan ke sana, paksa. Di pengadilan itu ada wali Allah, wali antara yang mau menikahkan. Tidak ada pengadilan khusus tak. Nah itu tidak boleh bisa. Dan di pengadilan ada wali juga, cuma yang menakuni ya. Supaya nikah kita besar, kita punya takut kadang sidang kayak orang menyutan ayam pak, nyaman aja, tak punya ini, dia ada begini sama ini, yang ini, nah, saya sama nikah tadi. Nah itu orang manukan hukum supaya kita nyaman. Nah jadi sidin ini hendak berdiskusi. Lalu sidin menunggu antara bin Muslim. Yang namanya nyaman dulu, yang lama soalnya itu namanya nyaman dan di masjid. Tunggu di masjid. Wa kharaja rajulun laki-laki tadi falqan Muhammadan bil masjid. Lalu sidin ini berudah tadi pas bihidanihi minal khariji. Jadi berudahnya itu kaki dinding masjid, pos berudah di dinding masjid. Lalu si kapatnya Abu Yazid tadi para jamaah asyaihu walam yajid ta'mi berikan sedikit kada jadi berdiskusi hendak membaiki nanti kehidupan. Wa qala la yu'manu ala asrarillahi man lam yuqatil ala adab syar'i. Jadi di sini tidak aman, tidak bagus nih daripada
daripada asrarillah, sir Allah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala, orang yang tidak memelihara adab syar'i. Nah, jadi adab syariat bukan badab. Nah, yang sini melihat laki-laki tadi berudah sembarangan. Nah, ini kadang adab syariat. Kalau yang syariat itu belum dan ada caranya belum. Ada sembarang itu juga, apalagi bab berhak orang makan yang besarnya. Nah, itu ada adabnya juga. Nah, di sini di orang laki-laki tadi caranya berudah sembarangan, tos berudah pas menempel masjid di dinding. Jadi kan di luar berikan masjid kerja di situ. Hanya orang ini yang paling bagus ada kayak itu. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم لغربته. Ada dua orang laki-laki, itu laki-laki ini menuntut ilmu berdua perempuan. Lalu boleh setelah beberapa tahun menuntut ilmu, boleh ke kampung masing-masing. Nang saikong tadi alim, nang saikongnya ada. Lalu orang kampung memperhatikan apa ini jadi beda di muridnya, beda. Wasalu halihimah, dan ini yang kita pernah orang apa nih hal keadaannya, dan ini waktu mutalaah, waktu belajar, waktu duduk tuh kayak apa. Lalu dia berkata orang enam alim, orang yang dasar menuntut ilmu ini, ia itu tatkala belajar ia menghadap kiblat dan menghadap ke arah Mesir. Yang ia menghasilkan ilmu karena di Mesir itu kan banyak para wali-wali Allah, para orang alim-alim di situ. Jadi malamnya Mesir. Dan yang lain ini, yang seikongnya tadi, ia membelakannya duduk membelakangi kiblat ke apa kayak apa. Nah, artinya ada adab. Dan ini pada menghadap ke negeri Mesir. Maka katakan ulama wal fuqaha anna al-faqihah faqruha bi barakat istiqbal qiblah. Jadi orang alim tadi karena dia alim, karena ia selalu menghadap kiblat. Karena kan semua kita itu membuat kebaikan itu menghadap kiblat, membaca Quran, sunat menghadap kiblat, adabnya. Jadinya ini selalu mengerjakan sunat. If huwa sunnatu bi julusi illa inda darurah. Kecuali darurat begininya ada orang menghadap kiblat. Wa yubakkati al-muslimin baina al-misra la yakhru an ubadi wa ahli khairi wa zahiru anna 'abidan min al-ubadi da'alahu bil laili. Jadi ini itu jadi menghadap Mesir sebenarnya adab dengan orang-orang Mesir, karena orang Mesir itu orang alim-alim pasti bangun malam itu mendoakan orang kita ringan ini, doakannya ya Allah ampuni kaum muslimin muslimat, ampuni ya Allah segala dosa-dosanya. Nah kita gulingan tang malam sampai subuh, orang yang di Mesir, orang alim-alim itu bangun mendoakan dan kaum muslimin dan diri Tuhan segala dosa-dosanya. Nah itu, orang alim jangan diseliki orang alim. Makanya guru itu ada pada masyarakat lalu aja, ada ngomongnya bertahun-tahun, ada sedikit malam bangun mendoakan kita gulingan. Bangun sih berdoakan dan kamu semangat, udah kamu muslimin ini masya Allah sudah. Itu amalan. Nah jadi sini tadi menghadap ke Mesir supaya artinya dapat berkat orang yang bangun. Jadi kalau seperti yang bangun di sini namanya ikan bangun, boleh beribadah bangun, bodoh, boleh sembahyang berdoa.
Ya Allah berkat orang berdoa melalui ampuni dosa hamba kami. Kayak itu berarti sudah menerima. قال عبد الرحمن بن قاسم خدمت الإمام مالك رضي الله عنه 20 سنة فكان منها سنتان في العلم و18 سنة في تعلم الأدب فيا ليتني جعلت المدة كلها أدبا. Jadi Raja Abdurrahman bin Qasim sendiri Baghdad itu melayani Imam Malik radhiyallahu anhu 20 tahun Baghdad. 2 tahun dia melajari ilmu dan 18 tahun dia melajari adab. 18 tahun. 20 tahun belajar melajari Quran. Jadi nasi Abdurrahman yang alim pada berarti 20 tahun belajar ilmu. Kalau Syekh Muhammad Rasulkan di Makkah belajar ilmu 30 tahun belajar ilmunya. Jauh. Kalau orang kita di ilmu, tapi orang dia malam itu di tahunnya belajar. Jauh benar ilmu tahun. Jauh ilmunya lagi. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa, keluarga kita. Bila tenaga kita di sini diampuni Allah SWT dan mudah-mudahan kita berkata anak di masa Allah dan surga dan berjasa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.